Kalau di tentara, selain kita pendidikan kemiliteran, non-kemiliteran juga mereka mendapat. Kalau sipil kan nggak ada itu, kecuali dia dari sekolah aja. Tetapi ketika dia masuk partai politik, dibiarkan itu, nggak dididik, nggak ditanamkan ideologi. Maka tidak heran kemudian kutu loncat kemana-mana. Nah, itu sebutnya sebelang sipil kita yang lemah, yang pragmatis. 50.000 per orang kali ribuan TPS, berapa jumlahnya, luar biasa di sana. Bukan hanya honor seperti itu, juga ada yang namanya tim sukses, tim relawan. Dan itu KPU, Bawaslu bukan hanya sebagai petugas yang bersifat normatif, administratif, menyelenggarakan pemilu, mengawasi pemilu, ketika ada. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali dalam Indonesia Satu Channel, sebuah program diskusi para pemimpin lintas generasi, pemimpin dari berbagai bidang. Saya perkenalkan Profesor Dr. Lili Romli, MSI. Selamat datang, Prof. Lili. Ya, selamat datang. Makasih. Ya, Prof. Lili Romli ini adalah seorang pengajar, dosen, juga seorang peneliti di BRIN, yang kita tahu hari-hari ini banyak isu-isu soal bagaimana kajian-kajian iptek dan politik, dan beliau punya kajian adalah kajian ilmu politik, yang saya tahu beliau juga adalah pengajar di Universitas Indonesia. Baik, Prof. Romli, apa yang Anda garis bawahi politik di Indonesia ini yang menarik untuk menjadi kajian? Ya, hampir semua bicara tentang politik memang di Indonesia menarik. Ya, kenapa menarik untuk membahas politik di Indonesia? Itulah sehingga menjadi objek kajian dari orang-orang luar tentang Indonesia. Nah, di antara hal-hal yang menarik yang kita untuk 2024 ini, saya kira pertama itu tentang lembaga perwakilan kita, terutama terkait dengan sistem bikameral ini. Quo vadis lah gitu, mau kemana nih setelah 25 tahun reformasi ini. Itu. Terus yang kedua adalah tentang partai-partai politik kita, terutama ini dalam rekrutmen dengan caleg-calegnya. Nah, yang saya lihat kita ingin sebenarnya lembaga perwakilan kita itu diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Nampaknya kena kompetisi yang ketat, persaingan yang begitu hebat, bagaimana agar partai politik itu lolos parliamentary threshold, sehingga kemudian mencoba berlomba-lomba mencari figur-figur populer dan yang memiliki dana yang luar biasa, gitu, agar partai tersebut nampaknya, menurut pandangan saya, supaya bisa lolos di parlemen, sehingga diisi oleh caleg-caleg atau bacaleg-bacaleg yang sekarang ini berasal dari kalangan artis, para pengusaha, sementara kalangan-kalangan intelektual atau ya cendekiawan atau dari aktivis sedikit sekali. Kalaupun kemudian mereka masuk menjadi bacalek, peluang untuk terpilih kecil juga, mereka tersingkir karena mereka secara pendanaan mungkin relatif kecil gitu dibandingkan teman-teman bacalek dari kalangan artis dan kalangan pengusaha itu. Padahal kita ingin anggota dewan kita itu orang-orang yang memiliki visi misi, punya ideologi bagaimana Indonesia ke depan itu agar lebih baik, maju. Jadi bukan kosong gitu.
Nah, sering Iya. kita merasa kecewa, ya nantilah setelah kita duduk belajar. Jadi namanya jadi anggota dewan untuk belajar politik, Iya. ya, Kita bukan lihat- untuk mempraktekkan. Kita lihat latar belakang kita ini memang sudah praktek pemilu 55, kemudian dari Soeharto 71 sampai sekarang, kemudian reformasi. Prof. Romli lihat apa yang menarik di pemilu-pemilu di 55 yang mungkin belum disebut orang, di 55 sendiri, kemudian sampai ke pasca reformasi ini. Banyak memang pengamat dan juga para ahli menulis tentang bagaimana situasi pemilu 55 itu. Meskipun Indonesia baru merdeka, belum lama, artinya kan kita 45, 55, 10 tahun baru kita melaksanakan pemilu. Ya. Tetapi dengan pengalaman yang minim itu berjalan secara demokratis. Memang ada persaingan ideologi, gitu, pertentangan ideologi yang kita tahu berujung kepada di Majelis Konstituante gitu kan, ketika merumuskan Undang-Undang 45. Tetapi pertarungan ideologis itu, tetapi hubungan-hubungan sosial di antara elit nggak Menarik. pecah. Ya. Tetap mereka bersahabat, tidak saling meniadakan, tapi tetap mereka bersatu. Saya loncat aja ketika pemilu reformasi, kalau pemilu Orde Baru, kata orang pemilu-pemiluan gitu, karena sudah direkayasa sedemikian rupa, dan pemenangnya selalu jelas itu gitu kan, Golkar dulu gitu, yang sekarang menjadi Partai Golkar gitu kan. Jadi ya kita lewatkanlah itu, karena memang tidak ada pengalaman demokrasi di sana. Kompetisi tidak ada gitu, selalu dimobilisasi, diintimidasi. Nah, ketika reformasi sebenarnya 99 itu sekarang pemilu yang demokratis. 99 yang 99 setelah itu. 55 itu 99 demokratis benar. demokratis itu. Tapi pemenang demokratisnya nggak menang. Ya itu salahnya. Yang tidak menghargai dia pemenang, tidak dipilih menjadi presiden. Itulah kemudian menjadi problem kan di sidang umum MPR itu kan, yang kita tahu terjadi bakar-bakar dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian ya ada konsensus gitu ketika Ibu Mega menjadi wakil presiden itu kan. Jadi kembali 99 adalah pemilu yang terbaik, demokratis gitu. Baik, sayangnya ada elit menelikungnya kan di MPR itu, sehingga kemudian terjadi chaos gitu. Tetapi dalam perkembangannya adalah ketika 2004 sampai sekarang terakhir 2019, kualitas pemilu itu makin menurun. Oh, menurun ya? Makin menurun, bukan makin menguat. Kita inginkan dari pemilu ke pemilu itu harusnya memperkuat demokrasi ini, kebebasan ini, kompetisi antar partai. Nampaknya dari 2004 sampai sekarang selalu akan menurun. Menurut ada variabel apa yang membuat variabel-variabelnya nampaknya pertama di kalangan elit itu sendiri. Nampaknya elit yang tadi awal 99 itu begitu idealis, ternyata kemudian menjadi pragmatis. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, bersama Prof. Romli. Prof. Romli, kita sudah menarik ini berdiskusi latar belakang kita berpolitik, berdemokrasi di negeri ini. Ada seorang diplomat bertanya saya dari Chile, Pak Freddy, itu di Chile 6 partai, dan ada duduk di kiri, ada di tengah, ada di kanan. Indonesia kok di tengah semua, Pak Freddy? Gimana menjelaskannya? Saya susah menjelaskannya. Menurut Pak Romli gimana? Nah itu yang memetakan tentang sebutnya aliran-aliran politik ya, Habermas gitu, dan Kessel itu kan ada di bukunya itu kan tentang pemikiran politik di Indonesia, sudah diterjemahkan oleh LP3S itu. Di sana memang aliran politik atau ideologi kita ini ada yang berbasis dari Indonesia sendiri dan ada yang dari luar gitu, yang kemudian melahirkan aliran-aliran politik itu.
Dan aliran-aliran politik itu kan dia membagikan Islam, ya, nasionalis, radikal, sosialis, dan komunis itu. Gitu, komunis di sana kan. Nah, sebenarnya 3 aliran besar itu yang ada gitu kan. Jadi Islam, nasionalis, dan komunis ini. Dan mereka itu sebenarnya saling bersinggungan satu sama lain gitu loh. Jadi dikatakan bahwa di kalangan Islam juga yang terbagi 2 itu kan, tradisionalis dan modernis. Yang tradisionalis juga agak bersinggungan dengan paham Jawa, tradisional Jawa, dan juga ada bersinggungan dari nasionalis seperti itu. Dan itulah memang realitas kelompok-kelompok golongan di Indonesia yang dipetakan oleh Haberfield itu gitu di sana. Nah, meskipun tadi sosialis, komunis gitu, nasionalisme radikal, Islam, terus tradisionalisme Jawa, tetapi yang eksis kemudian kan hasil pemilu itu 3 aliran. Nah, sosialis itu sosialis Syahrir tidak eksis karena ternyata hasil pemilunya sedikit gitu. Tradisionalisme Jawa juga begitu. Tapi yang besar adalah 3 itu. Islam, nasionalisme, dan komunisme. Di situ kan 5 itu. Di sana peta itu aliran-aliran politik itu, dan itu tercermin di dalam pemilu hasil 5 itu. Nah, yaitu kan yang pemenangnya kan 4 besar itu. Pertama adalah PNI, gitu. Yang kedua kemudian Masumi, yang ketiga NU, dan yang keempat PKI gitu di sana. Nah, kita kalau lihat peta itu dan hasilnya, mereka konstituante itu kan di konstituante mereka akan mengamandemen merumuskan konstitusi. Kan masih RIS dan sebagainya waktu itu ya, sementara. Undang-undang sementara. Nah, mereka harus merumuskan ini. Nah, tentara waktu itu kan dia pingin masuk, pingin bagaimana supaya Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan untuk Dewan Nasional itu, yang tentara bisa ikut menentukan kedaulatan bangsa ini. Di pasal 2 ayat 1 setelah di amandemen itu, resminya tentara ikut dalam menentukan perjalanan bangsa. Dan juga ada utusan-utusan daerah, golongan. Itu menarik itu sebenarnya. Kalau dilakukan secara benar, konsekuen, ya kan? Bahwa merekrut akademisi di satu daerah, termasuk masyarakat sipil, untuk ikut menentukan itu kan menarik gitu. Jadi kalau kembali sebenarnya the founding father ya, ketika tahun 45 masih BPUPK ya, dan kemudian diresmikan ketika PPKI, karena memang the founding kita membentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat itu memang untuk terdiri dari di samping wakil-wakil dari partai politik, tetapi dari golongan fungsional dan daerah itu kan, MPR seperti itu. Tapi kemudian kan tidak berjalan karena setelah itu konstitusi 45 tunggal berjalan karena diterapkan sistem parlementer dengan keluarnya maklumat nomor X itu kan, dan yang dikeluarkan oleh Hatta. Tapi nggak lama kemudian kita terjadi perubahan konstitusi RIS tahun 49. Nggak lama, sekitar kurang lebih 1 tahun itu kan kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Jadi pemilu 55 itu sebenarnya di Undang-Undang Dasar Sementara itu, sehingga kemudian kita merumuskan membentuk memilih itu, selain untuk DPR juga memilih anggota konstituante. Nah, singkat cerita kan itu gagal itu kan terjadi perdebatan dasar negara. Kemudian kembali ke Dasar 45, Dekret Presiden 59 itu. Ya itulah kemudian menerapkan Undang Dasar 45. Masuklah tadi golongan fungsional tadi. Putra-putra daerah terbaik, perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok fungsional, petani, buruh, gitu, wanita, pemuda dan sebagainya gitu. Nah, pada masa Soekarno itu memang di sana dia mengatakan dibentuknya namanya Dewan Nasional.
Nah, Dewan Nasional itu yang menarik, kata Soekarno, Dewan Nasional adalah cermin dari rakyat gitu. Sementara partai politik bukan dari cermin rakyat Ya. gitu. Perdebatan kan di sana gitu. Karena memang nampaknya Soekarno tidak setuju dengan partai-partai politik. Sehingga pada waktu sebelumnya juga kan ingin membubarkan partai-partai politik. Ya. Ya, makanya ketika dia juga menerapkan demokrasi terpimpin kan memang partai politik disederhanakan. Nah, singkat cerita kemudian kan muncul Orde Baru. Orde Baru. Tapi dulu, kenapa hasil pemilu yang menarik itu kok berfungsinya melenceng gitu loh? Artinya tidak sesuai dengan harapan gitu. Nggak, jadi Pemilu itu sebenarnya DPR tetap berjalan. DPR-nya. Ini problem kan ada di konstituante. Nah, ketika konstituante deadlock, kemudian Soekarno membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang 1945, ya otomatis kemudian DPR hasil pemilu itu bubar begitu. Iya. Nah, DPR hasil pemilu bubar, kemudian membentuklah DPR Jadi kita selalu sementara. kembali ke titik nol. Titik Ini nol. Jangan sampai kita kembali ke titik nol. Nah terus. itu ya, saya ingin ya perjalanan ke depan pasca reformasi ini jangan sampai tadi kembali kita ke awal tuh bahwa sejak 2024 nah kita menurun nih gitu loh, menurun kualitas DPR itu. Iya. Makanya kan hasil-hasil survei DPR selalu jeblok aja dengan partai Iya. politik. Gitu kan tidak pernah posisi yang tinggi. Mestinya kan belajar dari lembaga lain. Ya contohnya lah kita contohkan TNI dan Polri. Ya. Nah, TNI dan Polri itu kan mendapatkan nilai yang buruk juga dari pandangan publik kan hasil-hasil survei. Tapi mereka memperbaiki gitu, Ya, jadi memperbaiki diri, melakukan reformasi agar mereka lebih baik. Dan kemudian hasil-hasil survei kan Tinggi. menempatkan TNI tinggi, Ya. Polri tinggi. Nah, tetapi DPR dan partai politik selalu terpuruk dan dia tidak melakukan evaluasi itu. Kita lupa bahwa di berbagai riset penelitian, kajian para pakar nasional maupun dunia, luar negeri, bahwa tentara, di bukunya Misner itu, penelitian Misner, bahwa dalam wawancaranya dia punya kesimpulan bahwa tentara belum percaya sipil yang memimpin. Ya, Republik ini. wajar ya pandangan seperti itu karena ada dua hal itu. Jadi faktor dari dalam militer itu sendiri, yang kedua memang dari kalangan sipil sendiri. Dari kalangan militer memang ada doktrin bahwa dia memiliki tugas suci sebagai penjaga negara ini. Sehingga ketika menganggap situasi itu tidak baik, maka dia harus terjun menyelamatkannya. Jadi kalau ada Birokrasi. ide-ide bahwa tentara saat ini saatnya ikut masuk dalam jabatan-jabatan sipil, menurut Prof. Romli gimana itu? Nah itu saya kira suatu kemunduran dah gitu. Kan reformasi itu ingin membalikan setiap lembaga itu sesuai dengan kedudukan dan perannya, tupoksi masing-masing. Gitu ya. Tugas tentara militer itu adalah menjaga keamanan Ya. negara gitu. Ancaman dari luar terkait dengan perang. Ya memang tupoksinya di situ. Sedangkan tugas-tugas tentang politik praktis itu ada pada ranah sipil. Ranah sipil itu bukan berarti kita-kita ini yang sipil. Tentara, mantan tentara boleh masuk gitu loh. Ya. Asal bukan udah dari lepas, dia udah karir jadi militer. orang-orang sipil gitu. Dia orang-orang sipil di sana. Jadi kalau ingin memasuki wilayah politik praktis, ya itu ya harus melepaskan baju tentaranya itu, baju militernya. Harus Nah, terpisah, kembali ke ya. awal tadi, kenapa militer itu kemudian ingin masuk itu juga? Ya, faktor luarnya itu memang pemimpin sipil kita, elit sipil kita ini yang lemah. Gitu, yang lemah, tidak memberikan contoh keteladanan. Terjadi konflik internal terus di antara sipil ini. Tesis saya itu, saya menekankan pada hubungan profesional sipil militer. Karena sipil membuat undang-undang untuk dilaksanakan oleh tentara. Tapi harus profesional. Sipil harus menjalankan tugasnya sebagai politisi, harus profesional. Betul. Karena dia tentara yang berada di mana dia bertugas itu, mereka satu. Mereka utuh. Dia bisa mencatat, oh ini
bapak ini bikin ini, minta bikin ini, bikin itu. Nah, itu cost-nya tinggi itu, ya kan? Betul, Dia betul. mencatat. Satu ketika, artinya hubungannya, dia bilang, ya sipil kerjanya begini, kita disuruh hanya jaga doang misalnya. Dan, Ini yang tidak profesional. dan memang itu memang harus ditanamkan memang tupoksi militer itu seperti itu sebenarnya ditanamkan. Itulah disebutnya tentara profesional tadi. Nah, jadi Begitu. tentara profesional, sipil juga profesional dalam menjalankan tugas di bidangnya. Betul, jangan juga mengajak-ajak Jadi tentara saling untuk menghormati. masuk, saling menghormati di sana. Jangan tarik-tarik tentara untuk masuk ke jabatan sipil. Jadi sipil yang tadi yang lemahnya sipil itu dia menarik-narik. Tentara bilang gitu. begitu kan? Betul. Kita yang ditarik-tarik bukan. Jadi harus ditanamkan kultur juga baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Kultur profesional tadi gitu loh. Kita ini model negara mana sih kalau Prof bisa kita benchmarking? Ya nampaknya kita masih mencari nih. Nggak ada, kita nggak ada cocok di satu negara di dunia mana. Tidak mencari, nampaknya kita juga kurang pede dengan model sendiri gitu. Lah, kok kita bikin sendiri gitu nih? Gitu. Kan kita punya model yang katanya unik. Gitu itu, makanya kan Gus Dur dulu kan sebut negara yang bukan-bukan itu. Jadi masih relevan juga gitu. Nah kita ini sebenarnya mencobalah agar persoalan-persoalan negara ini selesai sehingga pembangunan itu berjalan. Kita selalu Ya. Tadi Prof menyampaikan bahwa sipil kurang profesional. Saya kasih contoh, anggota DPR Komisi 1 misalnya itu yang menangani militer itu. DPR itu punya hak menentukan undang-undang dan anggaran dan sebagainya. Tapi yang ini kayak model PKI dulu. Dia kenapa dendam tentara paling lama terhadap PKI sehingga akhirnya dibubarkan, kalau bisa jangan ada bangkit lagi. Dendamnya kesumat banget itu kalau tentara PKI kan. Oh, perjalanan orang kan berubah Nah, mestinya kan antara birokrasi dengan militer beda juga. Iya. Ya, gitu kan. Nah, kalau di birokrasi kan hierarki itu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kan. Job description-nya apa dia? Harus dia berdasarkan hierarki itu. Nah, kalau di tentara ya sistem komando hierarkinya itu terkait dengan bagaimana menjaga keamanan negara ini. Di luar itu mestinya jangan gitu. Nah, tetapi kita di Indonesia baik di birokrasi maupun di militer di luar itu juga masuk gitu Dan sistem itu. hierarki itu. Dan itu Karena menimbulkan ewu pakewuh karena Ya. sistem hierarki itu dimasuk juga budaya patrimonialisme. nah, jadi Gitu. mungkin sipil harus menyiapkan bagaimana supaya partai-partai politik ini, model perekrutannya ini, karena kalau anggota dewannya bagus, hasilnya yang performnya bagus, dipercaya dan nilainya naik, tentara kan nilainya naik di mata publik. Mereka tuh berdiskusinya kayaknya menarik gitu. Walaupun ada yang siksa, tapi tujuannya jelas gitu loh. Jangan ada yang ke selatan, ada yang ke utara, jadi nggak nyambung gitu kan. Kan visi tujuan kita bernegara kan kepentingan nasional kita ya sudah jelas, visi bangsa kita. Ya itulah yang membedakan. Kita mestinya sipil tuh ngiri dalam konteks pendidikan di tentara. Kalau di tentara, selain kita pendidikan terkait dengan kemiliteran, non kemiliteran juga mereka mendapat pendidikan. Karena masing-masing kan ada sekolahnya itu kan. Nah, di angkatan daratnya ada, di Seskoad gitu. Jadi jenjangnya jelas. Jelas. Terus ada lembaga think tank-nya juga untuk membina kepemimpinan di Lemhanas gitu kan. Nah, kalau sipil kan nggak ada itu. Kecuali dia dari sekolah aja. Tetapi ketika dia masuk di partai politik, dibiarkan itu. Nggak dididik, nggak ditanamkan ideologi terhadap partai politik tersebut gitu, supaya dia loyal. Maka tidak heran kemudian kutu loncat kemana-mana. Ya. Nah, dia nggak sukses di partai ini, pindah ke partai lain. Dan diterima lagi. Diterima lagi gitu.
di sana. Nah, itu sebutnya saya bilang sipil kita yang lemah, yang pragmatis. Tadi saya bilang kita momentum 2024 ini mestinya digunakan sebaik-baiknya untuk partai-partai politik, bagaimana agar partai politik kuat, dipercaya oleh publik. Nah, oleh karena itu mereka rekrutmen terhadap caleg-caleg itu kan harus berkualitas. Nampaknya itu diabaikan untuk partai-partai tertentu ya. Itu memang ada yang bagus, tetapi kebanyakan partai-partai politik tidak melihat rekam jejak kualitas dari caleg-caleg itu. Yang penting mereka adalah ditugaskan satu, harus menang. Iya. Gimana pun caranya gitu. Kita nggak tahu katanya kan gitu. Yang penting menang. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya,